Selamat pagi Bro Ensis, kawan-kawan Indonesia News Media. Tepat di 19 Juni, ratusan warga mendatangi Komisi D dengan diundang dari Ketua Komisi D, Cecep dari fraksi Golkar, yang juga didampingi oleh para puluhan alim ulama dan penasihat hukum untuk permasalahan dugaan pendirian bangunan dengan izin ilegal. Dan kita bisa lihat begitu semangatnya warga untuk mengikuti dialog ini. Bahkan di akhir pertanyaan, penasihat dari warga melakukan gebrak meja dikarenakan tidak bisa dijawabnya pertanyaan dari penasihat warga oleh salah satu staf dari Dinas Perizinan Kabupaten Bandung. Berikut kita saksikan cuplikan liputan dari kru Indonesia News Media. Terima kasih. Nggak ngedakan kemarin. Itu satu. Kedua, pimpinan ini resmi, ya, kita datang ke sini resmi, dan siapapun mengatakan ini ilegal, maka demi hukum ini harus dibatalkan ini, ya. Segala apa yang dilakukan oleh mereka, termasuk pemberian izin ini, harus batal demi hukum. Ini juga merupakan substansi daripada sebuah hukum. Nah, gitu Pak pimpinan, ya. Jadi jangan dijadikan dianggap pertemuan ini pertemuan yang tidak bersubstansi hukum, ya. Ini hukum juga. Makanya kalau ini sudah jelas-jelas melanggar hukum, maka itu sudah termasuk yang harus dihapus. Ini hukum yang bisa mengalahkan keputusan itu tadi, karena sudah berbagai unsur atau elemen sudah tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini sudah hukum rimba yang sifatnya soft, pimpinan, ya. Terima kasih. Tolong dijawab Bu Neng yang mewakili dari pemerintahan yang sudah memberikan izin atau sudah mewakili atau separuh jiwa dari Yayasan Benih Kemuliaan. Silakan. Sekarang izin bangunan tidak usah ada izin tangga. Terus bagaimana kalau warga yang menolak? Itu warga negara Indonesia, mau diabaikan itu? Aspirasi warga yang menolak. Ini saya lebih dari 400 orang tanda tangan menolak, tapi itu berjalan. Itu pimpinan juga diajukan ke subjek paling atas. Warga yang menolak bagaimana? Diabaikan. Apakah warga itu butuh itu ketika hanya ada kemauan saja? Gitu. Tidak mau pemilu baru butuh oleh warga. Tapi sekarang enggak. Oh, ya. Baik, saya ucapkan lagi kedua kali Pak. Itu di nomor SK strip PBG strip 320406 strip 1406 2024 strip 001, yaitu pada tanggal 14 Juni 2020. Oke, terima kasih. Yang saya tahu, Bu, Pak, maaf, tanggal 14 Juni 2024 itu masih tertulis lokasinya itu di Cibenyang, benar kan? Nah, sebetulnya pertama ya, kalau masih tertulis ada kesalahan, maka secara hukum sebetulnya pihak yayasan yang sudah mendapatkan itu harus sesegera mungkin membuat surat kepada pihak PPG untuk membetulkan SK itu. Pertanyaannya, sudahkah pihak yayasan memberikan surat itu kepada PPG? Sudah ada nggak buktinya bahwa pihak yayasan minta dibetulkan bahwa step itu ada kesalahan tulis? Ada nggak? Ada? Nggak ada. Satu, nggak ada. Yakin oleh kita. Kenapa nggak ada? Kalau saya mimpin, apa ya. Anda memukul itu? Saya bisa mengusir Anda. Betul Pak. Pak, siap. Saya tidak mau. Nggak bisa. Iya, oke Pak. Apa salah saya? Bukan Pak. Saya tidak mau Pak. Nanti saya bukan ke Bapak. Saya bukan ke Bapak. Ini saya pelaksanaan pembangunan dilakukan. Pak Ketua, satu lagi Pak Ketua, terkait tadi pertanyaan sahabat kita yang tadi tentang sedikit mencecar apakah ada perubahan dari yayasan, sudah ada perubahan. Sepertinya si Teh Melinda agak-agak gugup.
Ini ada indikasi apa, Ketua? Ya, pertama si pemohon itu dari mulai sejak OSS nih, OSS, kemudian NIB, kemudian PRT sampai ke PPG ini pertama objeknya harus jelas, Baik. kedua pemohonnya pun harus jelas. Tidak boleh ada pemohon yang tidak jelas, objeknya pun tidak jelas. Itu berarti produk yang dikeluarkan pun menjadi tidak jelas. Berarti terindikasi. Saya belum melihat itu ya, saya tidak menjawab itu. Oke. Saya ingin melihat dulu nanti ya secara langsung karena tadi mau dipinta cukup dibacakan daripada inginnya saya minta itu. Nanti dipelajari. Ingin lihat dulu. Ya. Tapi ya saya sampaikan ketika itu memang di dalam datanya ada yang salah, ya tetap berarti harus ada perbaikan. Mungkin saja produknya menjadi produk yang salah. Sebenarnya sepakat saya. Ngan dia minta diomongin, saya mintanya diambil tadi. Ada, Pak. Bukti. Oh, udah ada. Ya, ada. Oh, udah ada. Nanti kirim ke saya. Ya. Siap. Baik, baik, makasih Ketua. Tadi pertanyakan, karena ini pemohon, ini atas nama Yayasan Benih Kemuliaan, alamatnya di Kiara Payu, Cimenyan. Kemudian letak yang sedang dibangun juga adalah disebutkan di sini jelas, Kampung Kiara Payung, ya, Desa Kelurahan Sindanglaya, Kecamatan Cimenyan. Makanya saya tadi tanya tanggal berapa? 14 Juni 2024 sesuai. Nah, kalau ada kesalahan skep itu, maka pihak yayasan sebagai pemohon harus bikin surat meminta dibetulkan dulu skepnya. Nah, selama skep itu belum dibetulkan, sebetulnya pihak yayasan tidak berwenang untuk mengadakan pembangunan, kecuali skepnya dirubah dulu sesuai dengan tempat yang sedang dibangun. Nah, selama tidak dibetulkan skep ini, sebetulnya salah hukum, dia tidak berhak mengadakan bangunan. Artinya diduga pihak yayasan menabrak aturan itu sendiri. Betul. Alamatnya tuh betulkan dulu alamatnya, baru dia boleh bangun. Dan ada dugaan pihak pemerintah mengizinkan. Enggak, pihak pemerintah justru ini ya jadi tadi seperti ketua tadi katakan, kalau ini sudah skepnya salah, maka pembangunan jadi ilegal. Oke. Maka sepantasnya supaya tidak jadi permasalahan di masyarakat, diberhentikan dulu. Walaupun misalnya secara online tidak ada izin dari tetangga, tapi sah sebagai kearifan lokal, ya, kemudian muatan lokal, mesti didengar keinginan atau pendapat dari tetangga, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, MUI. Itu mesti tetap, karena kalau ada masalah dalam undang-undang yang sekarang, kalau ada masalah tetap dikembalikan ke masyarakat setempat. Oke. Itu sudah terbukti. Baik, baik. Terima kasih.